Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang kali ini saya akan bahas video saya yang ini. Dalam video ini saya bahas tentang bacaan kitab dan hukum yang disampaikan oleh satu ustadz Wahabi namanya Ustadz Haris Abu Naufal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas khusus baca kitabnya, biar teman-teman netizen, terutama teman-teman Wahabi, mengerti seperti apa baca kitabnya ustadznya mereka yang katanya itu lulusan dari Timur Tengah. Apa benar semua atau nanti ada beberapa yang harus diperbaiki? Dan kalau kita nilainya itu apa 100 atau merah. Dan sekaligus video ini menjadi jawaban saya dari beberapa teman-teman netizen yang bertanya di video tersebut. Kita akan bahasnya dari video yang ini. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Adabul Qudha. Dalam video tersebut Ustadz Haris Abu Naufal membaca kitab Adabul Qudha dengan membaca dhammah qafnya. Setelah saya cek-cek dari beberapa referensi dari beberapa komus, ternyata tidak ada bacaan qudha, karena qudha ini sebenarnya adalah masdar dari lafaz qadha yaqdi. Jadi qudha ini yang benar dibaca qudha. Kitab Adabil Qadha'i, bukan kitab Adabil Qudha. Karena qadha ini merupakan masdar dari lafaz qadha yaqdi. Qadha yaqdi ini mempunyai 3 masdar sebenarnya. Pertama qadiyan, kedua qadhaan, ketiga qadiyatan. Jadi yang benar itu bacanya kitab Adabil Qadha'i, bukan kitab Adabil Qadha'i. Next. Syafi'i. Adapun Imam Syafi'i, beliau berkata dalam kitab beliau Adabul Qudha. Ini salah satu kitab Al-Imam Syafi'i. Dalam video tersebut Ustadz Haris Abu Naufal mengatakan bahwasanya kitab Adabil Qudha merupakan salah satu kitab karangan dari Imam Syafi'i. Setelah saya cek dari beberapa referensi, setelah saya cek dari beberapa sumber, tidak ada Imam Syafi'i yang mempunyai karangan atau yang mengatakan Imam Syafi'i punya karangan kitab namanya kitab Adabil Qudha. Yang benar ini kitab Adabil Qudha merupakan bahasan di salah satu kitab. Ini sama halnya seperti bahasan yang ada di kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib ini merupakan fan yang diajarkan di tingkat ibtidaiyah di kalangan pesantren salaf. Di sana ada bab namanya Kitabu Ahkamit Thaharati. Kitab Ahkamit Thaharah bukan nama salah satu karangan, akan tapi merupakan salah satu perincian di salah satu kitab. Artinya kitab itu adalah ad-dhammu wal jam'u. Kalau kita artikan hukum-hukum masalah tohoroh, pada dalam masa ini kita artikan kitab Adabil Qudha, kumpulan adab memberi fatwa. Yang benar kitab Adabil Qudha bukan merupakan salah satu karangan dari Imam Syafi'i, akan tapi merupakan salah satu pembahasan di salah satu kitab. Next. Taktsara minhu fawa fasiqun taruddu syahadatuhu. Dalam video tersebut Ustadz Haris Abu Naufal membaca taruddu syahadatuhu. Yang benar itu bukan taruddu syahadatuhu, akan tapi turaddu syahadatuhu. Karena taruddu ini termasuk fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi ketika tidak menyebutkan fa'ilnya secara dhahir atau mutmar, maka maf'ul yang disebutkan dijadikan sebagai ganti daripada fa'ilnya atau disebut dengan naibul fa'il. Dasarnya ini adalah di kitab Alfiyah, yanubu maf'ulun bi an fa'ilin fi malahu kanila khairu na'ilin. Artinya maf'ul bih ini menggantikan fa'ilnya fi malahu, setiap hukum-hukum yang ada di fa'ilnya, baca rofa dan yang lainnya. Jadi yang benar ini dibaca turaddu syahadatuhu. Akan tetapi di video yang kemarin saya bilang ini tidak menyebutkan maf'ulnya, karena bisa dibilang seperti ini, ketika maf'ulnya sudah dijadikan sebagai naibul fa'il atau sebagai fa'il, maka seakan-akan maf'ulnya tidak disebutkan. Bisa kita bilang tidak disebutkan maf'ulnya. Kemudian ada dari netizen yang bertanya, apakah taruddu ini termasuk fi'il muta'addi sehingga nanti bisa dimajhulkan? Kan yang bisa dimajhulkan itu kan fi'il muta'addi, kalau fi'il lazim kan tidak bisa dimajhulkan. Jadi kalau saya lihat taruddu ini memang termasuk fi'il muta'addi dengan alasan yang ada di kitab Nahwu as-Sarfi, yaitu ada kaidah kullu ma fa'ala jami'ul a'dha'i fa huwa lazim wa kullu ma fa'ala ba'dul a'dha'i fa huwa muta'addi. Artinya setiap yang dilakukan oleh semua anggota tubuh itu dikatakan sebagai lazim atau fi'il lazim ya. Dan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh sebagian anggota tubuh itu dikatakan fi'il muta'addi. Contoh yang fi'il lazim, kharaja Zaidun, Zaid telah keluar. Keluar merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh semua anggota tubuh. Jadi lafaz kharaja dikatakan sebagai atau masuk dalam kategori fi'il lazim yang tidak membutuhkan pada maf'ul bih, yang juga tidak bisa untuk dimajhulkan. Kemudian contoh yang dilakukan oleh sebagian anggota tubuh, daraba Zaidun. Daraba Zaidun Amrun, Zaid telah memukul Amr. Daraba ini merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh sebagian anggota tubuh, sehingga lafaz daraba bisa dimasukkan atau dimasukkan dalam lafaz fi'il muta'addi karena pekerjaannya dilakukan oleh sebagian anggota tubuh.
Jadi lafaz taruddu ini dilakukan oleh sebagian anggota tubuh, jadi dimasukkan kepada fi'il muta'addi yang nantinya bisa dimajhulkan. Jadi yang benar bacanya itu turaddu syahadatuhu, bukan taruddu syahadatuhu. Next. Wa anqaru ala man nusiba ilaihi hilluhu kal qadi Abi Thaib At-Tabari wa Syekh Abu Ishaq wa Ibnu Dabbaq wa Ibnu Sabbagh. Kemudian dalam video tersebut Ustaz Aris Abu Naufal membaca kal qadi Abi Thaib At-Tabari wa Syekh Abi Ishaq wa Ibnu Sabbagh. Beliau membaca wa Ibnu Sabbagh, bukan wa Ibnu Sabbagh. Padahal wa Ibnu Sabbagh ini i'rabanya mengikuti lafaz al-qadi. Al-qadi ini merupakan majrur dari lafaz dari huruf jar kaf. Kaf ini huruf jar, kalau kita lihat dalam alfiahnya itu kaf huruf al-jari wa hiya min ila hatta qala hasya'ada fi an ala mud rubbala mukai wa wa ta wal kafu wal ba wa la wa mata. Kaf termasuk dari huruf-huruf jar. Jadi kalau huruf jar maka isim yang setelahnya itu dijarkan karena menjadi majrurnya. Jadi yang benar al-qadi ini dibaca jar. Jadi semua lafaz yang mengikuti lafaz al-qadi itu harus dibaca jar. Wa Ibnu Sabbagh yang benar dibaca kasroh, wa Ibnu Sabbagh bukan dibaca dhammah, karena wawnya ini menghubungkan antara lafaz dengan lafaz sebelumnya. Kalau kaidah dasar, sebelumnya huruf athof itu disebut dengan ma'tuf alaih, setelahnya huruf athof itu disebut dengan maktuf. Itu secara dasar di ilmu nahwu. Akan tetapi nanti teman-teman, kalau teman-teman itu belajar agak mendalam atau mendalam ya tentang masalah ilmu nahwu, nanti menemukan perbedaan tentang masalah istilah itu. Tapi pada kaidahnya lafaz setelahnya huruf athof ini mengikuti i'rabnya lafaz sebelumnya huruf athof. Jadi yang benar itu dibaca wa Ibnu Sabbagh karena Ibnu Sabbagh ini mengikuti i'rabnya lafaz al-qadi. Next. Ayyughni bi ba'dil alatul ghina. Dalam video tersebut Ustaz Aris Abu Naufal mengatakan ayyuni, baca ayyuni. Yang benar itu bukan ayyuni, karena yang bermakna berdendang itu bukan ayuni akan tapi wanna yuwanni. Jadi yang benar dalam lafaz ini dibaca yuwanni, ayyuwanni. Kemudian yughni ini termasuk fi'il yang mu'tal. Fi'il itu secara umum terbagi menjadi dua, ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Fi'il sahih ini ada tiga. Ada sahih salim, ada sahih mahmus, ada sahih mudha'af. Sedangkan mu'tal itu ada empat. Ada mu'tal misal, ada mu'tal ajwaf, ada mu'tal nakis, ada mu'tal lafif. Ayuwan ini termasuk mu'tal yang nakis karena lam fi'ilnya itu ada huruf ilatnya, atau istilahnya itu huruf akhirnya ada huruf ilatnya. Jadi yang benar itu dibaca ayuwan ya, karena i'robannya ini mengikuti isim mangkus. I'robannya mengikuti isim mangkus. Makanya saya bilang kemarin ini adalah isim mangkus. Maksudnya i'robannya mengikuti isim mangkus. Kemudian apa amil nasabnya? Amil nasabnya ini an ini amil nasab. Jika masuk pada fi'il mudhari, an itu menasabkan. Jadi kalau waktu nasabnya fi'il mudhari yang mu'tal lagi seperti ini, maka huruf akhirnya dibaca fathah atau dijelaskan ketika waktu nasabnya dengan fathah. Gitu ya, yang benar ini ayyuwan ya bacanya, bukan ayyuni. Next. Ayyughni bi ba'dil alatul ghina. Pada video tersebut Ustaz Aris Abu Naufal membaca bi ba'di alatul ghina'i. Alatul dibaca dhamma, padahal alatul itu adalah mudhof ilaih daripada lafaz bi ba'di. Bi ba'di ini bi ba'di alatil ghina ini merupakan susunan jar majrur, akan tapi majrurnya berupa idhofah atau susunan idhofah. Alatil ghina itu dibaca jar karena itu menjadi mudhof ilaih daripada bi ba'di, sekaligus menjadi mudhof daripada lafaz bi ba'di alatil ghina, dari lafaz ghina. Jadi yang benar alat itu dibaca kasroh karena itu merupakan mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu i'rabnya harus dibaca kasroh. Di dalam alfiahnya itu wasaniyah jurur wan wimin au fi'ida, dan yang kedua itu dikasrohkan. Artinya dalam lafaz tersebut bi ba'di alatil ghina, yang benar bukan bi ba'di alatul ghina. Next. Ayyughni bi ba'dil alatul ghina bima huwa min syairi syaribul khumur. Dalam video tersebut Ustaz Aris Abu Naufal mengatakan atau membaca ya, wa min syi'ari syaribil khumur, dengan baca khumur. Kalau saya lihat di nasnya dalam kitab Ar-Rawdah ini itu tulisannya kho mim ro. Yang benar itu bukan dibaca khumur, akan tetapi dibaca khomar. Karena yang dimaksud oleh Imam Nawawi ini adalah al-khomri, yaitu syiar dari para peminum khomer.
Karena kalau khumur dibaca khumur maka bermakna tutup atau kerudung. Jadi yang benar itu khomar, karena ini maksud adalah minuman khomer. Khomer ini kalau di jamak memang khumur bacaannya, akan tapi pakai waw. Jadi yang benar ini kalau saya lihat di nasnya Imam Nawawi ini dibaca khomer bukan khumur, karena khomernya tidak pakai waw. Jadi yang benar bacanya min syiari syaribil khomri, karena yang dimaksud ini adalah khomer bukan penutup. Jadi yang benar bacaannya adalah min syiari syaribil khomri, bukan min syiari syaribil khumur. Jadi pembahasan ini menyimpulkan bahwasanya Ustadz Aris Abu Naufal ini ada beberapa bacaan yang salah secara fatal. Jadi kalau kita nilai baca kitabnya, menurut saya ini bisa paling tinggi 60 lah, 65 mungkin saya seperti itu, di paling tinggi. Jadi inilah bagi teman-teman netizen yang harus diketahui, terutama oleh jemaah Wahabi, bahwasanya ustadznya mereka yang katanya ya lulusan Timur Tengah baca kitabnya seperti ini. Video ini bukan dalam rangka merendahkan Ustadz Aris Abu Naufal, akan tapi dalam rangka watawasaw bil haqqi. Karena Ustadz Aris Abu Naufal ini sudah salah baca kitab, harus kita ingatkan. Karena beliau ini seorang ustadz, jadi kalau salah harus kita ingatkan. Dan video ini harus jadi pertimbangan bagi teman-teman Wahabi. Ustaz-ustaznya mereka yang katanya bisa istinbatul hukmi dari Al-Quran dan Hadis, baca kitabnya saja itu kebanyakan yang salah. Bagaimana orang yang baca kitabnya itu salah bisa istinbatul hukmi terhadap Al-Quran dan Hadis, sedangkan salah satu syarat dari orang yang bisa untuk beristinbat pada Al-Quran dan Hadis itu harus bisa bahasa Arab yang fushah atau yang fasih ya. Salah satunya bentuk dari bahasa Arab yang fushah itu adalah dibaca kitab. Karena kitab itu susunannya itu pakai bahasa Arab yang fushah. Jadi orang yang bisa baca kitab itu dipastikan dia bisa bahasa Arab yang fushah meskipun dia tidak bisa mengucapkannya, itu beda lagi ya. Jadi kalau ada Ustadz Wahabi yang mengatakan bisa istinbatul hukmi terhadap Al-Quran dan Hadis dan baca kitabnya itu salah, perlu dipertanyakan istinbatul hukminya benar atau tidak. Jangan-jangan istinbatul hukminya itu dengan terjemahan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga ini menjadi pertimbangan bagi teman-teman Wahabi dari saya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.